Oke, shalom semuanya. Miss berharap kalian semua masih sehat-sehat dan masih tetap semangat untuk belajar. Oke, hari ini kita sebelum melanjutkan materi, Miss mengajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat semua anugerah-Mu. Kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sekarang kami memulai pelajaran Bible. Tuhan tolong kami supaya kami memahami semuanya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami bersyukur. Semua yang percaya katakan amin. Oke, seperti biasa siapkan buku Bible, siapkan juga Alkitab, dan juga siapkan peralatan tulis menulis biar apa yang disampaikan, kalau anak-anak tidak mengerti, anak-anak bisa menulis dan bertanya kepada Miss. Oke, sekarang buka halaman 1 bab 303 kelas 4 sekarang. Buka bab 303 halaman 1. Tema besarnya adalah rencana Allah bagi Yusuf. Siapa yang tidak kenal Yusuf? Yusuf yang dicerita Alkitab ya. Oh iya, di kelas 4 kan ada Sinta. Kakaknya Sinta nama siapa? Yusuf. Jadi bukan Yusuf yang di rumah ya, tapi Yusuf yang dicerita di Alkitab. Yusuf adalah anak dari Yakub. Yusuf punya berapa bersaudara? Yusuf punya 11 bersaudara. Tambah saudara perempuannya itu berarti mereka 13 bersaudara. Yusuf ini adalah anak kesayangan papahnya. Siapa nama mamanya Yusuf? Rahel. Papahnya namanya siapa? Yakub. Jadi ternyata Tuhan punya rencana khusus bagi hidup Yusuf. Nah, Miss mau sampaikan kepada kita semua bahwa setiap kita itu Tuhan punya rencana. Rencana Tuhan bagi Maria beda dengan rencana Tuhan bagi Kisasi. Rencana Tuhan bagi Kisasi beda dengan rencana Tuhan bagi Salmon. Rencana Tuhan bagi Salmon beda dengan rencana Tuhan bagi Jessica. Rencana Tuhan bagi Jessica beda dengan rencana Tuhan bagi Ami. Rencana Tuhan bagi Ami beda dengan rencana Tuhan bagi Vian. Rencana Tuhan bagi Vian beda dengan rencana Tuhan bagi Dimas. Rencana Tuhan bagi Dimas beda dengan rencana Tuhan bagi Dede. Rencana Tuhan bagi Dede beda dengan rencana Tuhan bagi Keti. Rencana Tuhan bagi Keti beda dengan rencana Tuhan bagi Bayu. Rencana Tuhan bagi Bayu beda dengan rencana Tuhan bagi Kesaro. Dan rencana Tuhan bagi Kesaro beda dengan rencana Tuhan bagi Miss. Jadi setiap kita itu Tuhan punya rencana. Jadi setiap rencana itu tidak sama tapi beda-beda. Oke, nah kita perhatikan halaman 1. Yusuf memiliki sebuah kehidupan yang luar biasa. Dia mendapatkan mimpi dari Tuhan. Kemudian dia menceritakan mimpi-mimpi tersebut ke semua orang. Dia orang yang begitu bijak dan ringan tangan. Ringan tangan itu rajin bekerja. Namun Yusuf juga mengalami penderitaan. Dia menemui pencobaan demi percobaan selama hidupnya. Banyak tantangan yang harus ia hadapi. Melalui semua kesulitan-kesulitan ini, Tuhan menolong Yusuf. Tuhan memiliki rencana yang begitu luar biasa bagi Yusuf dan hidupnya. Pada bab ini kamu akan belajar mengenai Yusuf dan kehidupannya yang menarik untuk didengar. Jadi, baca di bagian selanjutnya. Tuhan membuat rencana yang indah bagi kehidupanmu juga. Terkadang seperti Yusuf, kamu mengalami banyak kesulitan. Ingatlah selalu bahwa Tuhan mengasihimu, bahkan dalam kesusahan sekalipun Tuhan menolong Yusuf. Lewat berbagai rintangan, Tuhan juga akan menolongmu di masa-masa sulit ini. Ada tujuannya dan ada kata-kata baru. Kata-kata barunya kalian boleh baca sendiri. Sampai selanjutnya, hari ini nanti kita belajar dari halaman 1 sampai halaman yang ke-4. Ada beberapa tema di situ. Oke. Nah, sekarang
Mis mau fokus kepada rencana Tuhan bagi kehidupan Yusuf. Tadi Mis sudah jelaskan bahwa rencana Tuhan bagi setiap kita itu beda-beda. Begitupun dengan rencana Tuhan bagi hidup Yusuf, beda kepada rencana Tuhan kepada ke-11 saudaranya. Yusuf diberi mimpi oleh Tuhan. Apa mimpinya? Siapa yang ingat mimpi tentang Yusuf? Yusuf bermimpi kalau ada 11 bintang tunduk kepadanya dan 11 bintang dan juga bulan dan matahari. Tuhan kasih mimpi seperti itu. Ternyata mimpi yang punya makna. Yusuf tidak mengerti mimpi itu, tapi dengan berjalannya waktu, mimpi itu Tuhan genapi dalam hidup Yusuf. Siapa yang mendengar cerita tentang Yusuf? Yusuf untuk mencapai mimpi itu, rencana-rencana Tuhan dalam hidupnya, banyak kesulitan yang dia hadapi. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia dibuang di dalam sumur oleh saudara-saudara kandungnya sendiri. Dia dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang dari mana? Orang Midian. Orang Midian serahkan lagi Yusuf kepada siapa? Kepada Potifar. Potifar masukkan Yusuf ke penjara karena difitnah oleh istrinya. Jadi begitu banyak kesulitan dalam hidup Yusuf. Tapi apakah kesulitan itu membuat rencana Tuhan gagal dalam hidup Yusuf? Tidak. Rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup Yusuf. Justru dengan kesulitan-kesulitan itu Tuhan datang menolong Yusuf. Kalian ingat ceritanya? Waktu Yusuf di dalam penjara, ada 2 orang sahabat dia, yaitu tukang juru roti dan tukang juru minuman. Kedua orang ini bersahabat dengan baik. Yusuf menolong mereka dan mereka keluar dari penjara. Yusuf berjanji kepada mereka, kalau kalian keluar, kalian tolong sampaikan kepada raja tentang saya. Kalian ingat saya. Apakah mereka ingat? Tidak. Hanya pada suatu waktu raja bermimpi, maka juru minuman itu ingat bahwa ada seseorang di penjara yang bisa menerjemahkan mimpi. Maka Yusuf dipanggil keluar. Yusuf dibawa ke hadapan raja dan Yusuf menjelaskan mimpi raja itu. Kenapa Yusuf bisa menjelaskannya? Karena Tuhan memberi hikmat kepadanya. Kenapa Tuhan memberi hikmat kepadanya? Supaya bisa tergenapi rencana Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita, setiap persoalan yang kita hadapi itu tidak akan membuat rencana Tuhan gagal. Mis masih bisa ada sampai hari ini. Itu karena untuk menggenapi rencana Tuhan. Mungkin kalian berpikir bahwa Mis tidak pernah ke dalam kesulitan. Mis pernah juga seperti kalian waktu di sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai selesai kuliah. Di dalam kesulitan-kesulitan itulah Mis melihat bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna. Mis bukan anak yang pintar, tapi Mis mau belajar. Jadi Mis berharap kalian pun bisa mengikuti teladan Yusuf. Mungkin kalian berpikir bahwa sekarang belajar di rumah susah, saya tidak mengerti pelajaran ini, saya tidak mengerti ini. Tapi di saat kalian berusaha dan meminta hikmat dari Tuhan, Tuhan akan tolong. Sebagaimana Tuhan tolong Misara, Tuhan tolong Yusuf, maka Tuhan pun akan menolong anak-anak yang mau rajin belajar. Singkat cerita, dari cerita itu Yusuf mampu menjelaskan mimpi raja itu dan Yusuf dikeluarkan dari penjara. Kita lihat cerita selanjutnya ya. Kalian lihat tadi Mis sudah sampaikan bahwa Tuhan memelihara Yusuf. Perhatikan ceritanya. Kisah Yusuf diceritakan dalam buku Alkitab yang pertama, yaitu Kejadian. Cerita Yusuf berada di bagian akhir Kejadian. Kejadian pasal 37 sampai 50 itu menceritakan tentang kisah Yusuf. Nanti anak-anak boleh baca di rumah. Dan Yusuf berusia 17 tahun. Kisahnya berakhir ketika Yusuf berusia 110 tahun. Jadi waktu Yusuf berusia 110 tahun, Yusuf mati.
Yusuf meninggal di mana? Di Mesir. Selama waktu tersebut banyak hal menyenangkan terjadi kepada Yusuf. Tuhan merencanakan hal yang begitu indah untuk kehidupan Yusuf. Kalau Tuhan punya rencana yang indah bagi kehidupan Yusuf, maka Tuhan pun punya rencana yang indah bagi kita. Nanti anak-anak boleh baca. Oke, kita lanjut di bagian halaman 3, sebuah jubah. Jadi Yusuf ini adalah anak yang dikasihi oleh papahnya. Saking dikasihi oleh papanya membuat jubah khusus bagi Yusuf. Jubah itu baju terusan yang kalau kalian lihat kadang di gereja-gereja Protestan ada tiap hari Minggu itu pendeta pakai baju yang panjang itu namanya jubah. Dan Yusuf sangat dikasihi, disayang oleh papanya. Karena papanya sayang sama Yusuf, akhirnya saudara-saudaranya benci kepada Yusuf. Jadi Miss berharap dari kalian dengar cerita ini kalian bisa menyampaikan kepada papa mama untuk papa mama sayang kakak harus sayang adik juga, sayang adik harus sayang kakak juga. Papa marah kakak harus marah adik juga. Jadi tidak ada pilih kasih. Ini diajarkan bukan Yusuf pilih kasih, tapi memang itu rencana Tuhan. Yusuf punya seorang adik, siapa namanya? Benyamin. Yusuf dan Benyamin ini adalah satu ibu. Mama mereka namanya siapa? Rahel. Oke. Kalian boleh lihat ceritanya. Apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya kepada Miss. Kalian boleh lihat ceritanya di situ dan baca dari Alkitab. Ceritanya sangat singkat. Yusuf adalah anak yang setia dan rajin. Tadi kita baca bahwa Yusuf ringan tangan. Ringan tangan itu rajin, suka menolong. Mungkin sekarang kalau kalian kan sudah dari tanggal 17 Maret 2020 kalian mulai belajar di rumah. Dan menurut Miss ini adalah libur terpanjang sepanjang nanti kalian ada di bangku pendidikan. Jadi selama kalian di rumah, kalian harus seperti Yusuf, ringan tangan, rajin bantu mama cuci piring, bantu papa mungkin papa minta tolong ambilin air minum, bantu mama jagain adik, dan lebih dari itu adalah kalian rajin belajar aja, mama orang tua sudah senang. Oke. Nah, pelajaran kita hari ini sampai di sini. Miss berharap anak-anak bisa mengertinya. Kita akan lanjut di pelajaran di materi selanjutnya di hari berikutnya. Terima kasih. Kita tutup pelajaran hari ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerjaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus berkati.